Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura." Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain adalah sekedar tipuan belaka. Maka tidak terbukti, tidak terrealisasi. Namun kenapa di antara manusia ada yang tertipu dengan godaan setan? Karena memang setan menampakkan godaannya dengan penampilan yang seakan-akan baik, dengan sesuatu yang nampak menarik. Setan membisikkan kata-kata yang seakan-akan menasehati, padahal dia ingin menjerumuskan anak manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam alaihi salam. Kita baca surat Al-A'raf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasalahumas syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Maka setan, yaitu iblis, membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Nah, ini iblis mencoba mempengaruhi Nabi Adam alaihissalam untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas melarang untuk mendekati pohon tersebut. Bahkan iblis berani bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Dan dia, yaitu syaitan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Nah, iblis itu selalu mengajak kepada kejahatan. Namun ketika dia mengajak, maka dia nampakkan dirinya sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, seakan-akan ingin memberi nasihat. Dan begitu seseorang menuruti apa yang dikatakan oleh syaitan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan mendapatkan kerugian. Seperti nenek moyang manusia yang dikeluarkan dari surga karena tipu daya setan kepada mereka. Jadi untuk membedakan mana tipuan setan dan mana yang tidak adalah dengan melihat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada janji-janji, bisikan-bisikan yang bertentangan dengan perintah Allah, maka itu adalah bisikan-bisikan setan. Namun akhirnya nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan godaan setan kepada mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam bertaubat.
Dalam surat Al-A'raf ayat 23 disebutkan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi tetap dia tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah. Kalau di zaman dahulu, di waktu yang lampau pernah berbuat kesalahan, maka ada obatnya, ada solusinya, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Adam yang mulia, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.